memilih rute 6C, Stasiun Tebet 2. Sebelum meninggalkan bis, periksa kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last destination in this route, 6C, Stasiun Tebet 2. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Francis. Jumpa lagi di channel Durasi 2. Oke, sekarang gua berada di stasiun Tebet. Nah, untuk kali ini gua mau jalan-jalan ke kota Bogor. Tapi kali ini gua mau bikin konten tentang stasiun Bogor yang ini selain melayani KRL juga melayani kereta jarak jauh ya, yaitu kereta jarak jauh. Namanya kereta Pangrango ya, bukan kereta lokal ya. Jadi keretanya itu dia kereta jarak jauh atau aglomerasi. Itu rutenya itu ke dari Bogor ke Sukabumi ya. Oke. Kali ini mumpung masih belum penuh ya KRL ke Bogor. Ini sekarang sudah jam 1:30 siang. Nah, aku mau naik tata cara naik kereta dari stasiun Tebet sampai ke stasiun Bogor. Kalau nggak salah itu hanya 5.000 Francis dari stasiun Tebet ke Bogor. Oke, kita mau ke sana. Francis penasaran? Oke, let's go. Ya, jadi Francis kalau mau jalan-jalan ke Sukabumi itu kamu harus transit di stasiun Bogor, tapi harus nge-tap out dulu di KRL baru lanjut naik kereta aglomerasi. Pokoknya kamu harus pesan tiket sebelum H-1 ya Francis. Oke, kita mau masuk ke stasiun. Oke, jadi kita mau ke Bogor. Itu berangkatnya jam 14.13. Sekarang masih lama ya, 14.02 ini Francis. Biasanya kalau headway yang lebih cepat dia biasanya jam pulang kantor. Ini karena masih belum jam pulang kantor, paling kalau headway-nya paling cepat ya paling jam 3 ke atas Francis. Karena untuk jam 2 siang ini masih belum ramai banget kalau yang ke Bogor. Kalau udah kembali membludak itu biasanya jam 5 sore. Nah, sekarang kita mau coba ini ya. Kita lagi nunggu KRL dulu. Biasanya pasti lebih cepat sih. Karena kan biasanya waktunya bukan maksudnya dia kan mungkin lagi hold di Manggarai Francis. Nah, itu kenapa gue ke Bogor tuh sebelum jam 3 ya. Karena kalau jam 3 ke atas, oh itu pasti udah penuh banget itu. Soalnya kalau jam 2:30 atau jam 3 takutnya itu kalau KRL ke arah Bogor pasti udah penuh banget itu. Itu memang kebanyakan pada pulang ke Bojonggede, Citayam, Depok, Pocin. Tapi kalau agak sepi itu pas di Bojonggede itu.
setelah Bojonggede itu udah nggak ramai banget KRL. Yang baru ke stasiun terakhir yaitu Bogor. Jadi ini di peron 1, dan by the way, kalau peron 2 ini juga lumayan sepi juga Bernansis. Dan ini masih mending sih, nggak ramai banget di peron 1 yang ke arah Bogor. Tapi untuk papan stasiun Tebetnya sekarang sudah semakin modern. Karena pernah ditata stasiun Tebet itu bulan Oktober 2021 Bernansis. Nah, kayak gitu. Ini baru ya Bernansis. Ini udah lama sih, 2021 di bulan Oktober. Berarti udah hampir setahun Bernansis. Keren banget ini. Nah, ini ada Mikrotrans ya. Itu Mikrotrans kalau Bernansis mau ke BGC bisa naik di situ Bernansis. Bisa dari stasiun Tebet. Di halte stasiun Tebet itu nanti naik Jak 43 ke Cililitan, itu berarti ke PGC. Jadi nggak perlu naik Transjakarta untuk transit lagi. Kalau itu sudah langsung ke PGC-nya Bernansis. Walaupun untuk Mikrotrans itu dia lewat jalan-jalan kecil ya. Hati-hati, pintu ditutup. Attention, door will be closed. Stasiun Jawa. Jawa Station. Please mind the sign. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Hati-hati, pintu.
para penumpang yang menggunakan distribusi memperlihatkan siluman dari kapal. Serta kami mengimbau kepada penumpang untuk selalu waspada jika memang kondisi lainnya menjadi sulit. Jika ada peningkatan atau perbuatan yang tidak sehat atau mencurigakan, segera melaporkan lebih terjadi yang berada dalam rangkaian kereta. Informasikan sampai di atas nama diri kalian dan terima kasih. Bisa kembali dengan serta barang buah Anda pastikan tidak tertinggal dalam rangkaian kereta. Hati-hati melanggar pastikan semua Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened.
terbuka pintu kiri dari lewatnya kereta ada di tengah belakang kereta. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened.
kembali tiket dan barang bawaan Anda apabila tidak ada. Watch out in this station. For your safety, use the underpass and cross the rail. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Door will be closed. Hati-hati, pintu ditutup. Attention, door will be closed. Jadi sebentar lagi kita sudah mau sampai di stasiun Bogor. Nah, kalau dari gua hitung itu dari Tebet ke Bogor itu memang kayaknya sejam ya, Prinses. Lihat di sini, ini nampak ada gunung ya. Nah, di situ ada gunung, kayaknya gunung salak ini. Wah, kita bisa nampak gunung di sini. Kalau sudah nampak gunung berarti kita sudah sampai di kota Bogor. Nah, yang tanda-tanda flyover ini berarti kita sudah mau sampai ini.
Jadi Bronsis di stasiun Bogor ini juga terdapat ada depo KRL selain di stasiun Manggarai. Ya kayak kalau di MRT itu kan deponya di Lebak Bulus. Nah kalau KRL ini di sini ada di Manggarai sama di stasiun Bogor juga ada Bronsis. Tapi kalau di kota nggak tahu ya untuk deponya. Ya akhirnya kita udah sampai ini. Oke. Pintu dibuka. Attention, door will be opened. Jadi kita sudah sampai di stasiun Bogor ini. Ya, jadi kita mau explore ke stasiun Bogor dulu, Bronsis. Nah, jadi kita udah sampai di stasiun Bogor dan kalau Bronsis mau ini ke Sukabumi, kan aku bilang tuh naik ini kereta jarak jauh, yaitu kereta Pangrango namanya ya. Dan sebelum naik kereta jarak jauh, kamu harus keluar dulu dari stasiun KRL, baru masuk lagi ke stasiun sama-sama stasiun Bogor sih. Tapi ini sangat membantu juga untuk naik KRL, nanti bisa lanjut ke Sukabumi naik kereta jarak jauh. Jadi sekarang ini rute KRL dari Bogor itu cuma Bogor Jakarta Kota. Jadi sudah nggak ada lagi rute ke Jatinegara maupun Sudirman, Angke, Tanah Abang. Sekarang diubah menjadi kayak rutenya itu Cikarang sampai Kampung Bandan via Manggarai maupun Senen. Jadi kalau misalnya Bronsis mau transit ke mau ke Sudirman atau ke Tanah Abang, itu harus transit di stasiun Manggarai, naik yang rute Cikarang via Manggarai, Kampung Bandan. Nah, kita coba lihat yang untuk rute kereta jarak jauh. Jadi kalau kamu ke kereta Pangrango itu harus belok kiri. Namun kayaknya sudah berangkat, kalau nggak salah rutenya itu kereta Pangrango tuh kayaknya sedikit ya. Jadi ada yang pagi, kalau sore itu kayaknya jam 14:20. Ini sudah jam 3 nih, berarti sudah berangkat keretanya. Oh bener, udah pada berangkat keretanya ya. Dan tapi ini rutenya memang kebanyakan KRL. Sebenarnya sangat membantu juga sih Bronsis kalau kereta jarak jauh ada di stasiun Bogor. Jadi kayak di stasiun ini Bekasi sama Cikarang. Kalau Bekasi dan Cikarang tuh kalau mau keluar antar provinsi, antar provinsi kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Bandung, Yogyakarta. Misalnya kalau Bronsis mau ke Semarang, Surabaya, Yogyakarta, DIY, Solo. Jadi untuk kereta jarak jauh atau Pangrango ini harus biasakan ngomong Pangrango ya. Kereta Panang agak susah sih ngomongnya ya. Kereta Pangrango itu yang kalau nggak salah itu ada jam 19:52 kalau nggak salah ya. Oke, kita coba ke sana kita ya. Kita coba eksplor di stasiun Bogor yang di sisi kereta jarak jauh. Biasanya pasti ditutupi pagar karena kan untuk melayani
kereta jarak jauh, Bro dan Sis. Nah, ini kan lagi nggak ada kereta jarak jauh. Nah, kalau misalnya Bro dan Sis mau keluar lewat pintu sisi timur, di sini ada alun-alun Kota Bogor di situ. Kemarin gue pernah bikin konten alun-alun Kota Bogor dengan KRL komuter lain. Nanti kamu coba lihat di video aku tentang cara ke alun-alun Bogor dengan KRL komuter lain yang sudah terintegrasi sama stasiun Bogor. Nah, jadi ini adalah ruang tunggu untuk kereta api jarak jauh, Bro dan Sis. Nah, jadi ini kursi khusus untuk ruang tunggu kereta api Pangrango namanya. Oh bener, Pangrango namanya. Itu kalau nggak salah nama gunung, Bro dan Sis. Jadi dia naiknya itu di jalur 2. Nah, ini ada. Ini gambarnya kereta api jarak jauh. Jadi bukan kereta lokal, Bro dan Sis. Nah, beda kalau ke Purwakarta. Kalau Purwakarta itu yang Walahar Express. Itu kalau nggak salah 4.000 doang, Bro dan Sis. Cuma ke Purwakarta. Maupun kalau Bro dan Sis mau ke Karawang, itu bisa naik kereta lokal dari Cikarang. Jadi kalau penumpang kereta api Pangrango itu keluarnya lewat situ, Bro dan Sis. Dan by the way di sini juga ada musola. Oh, keren banget ini stasiunnya. Cuma sayangnya kita nggak lihat kereta. Soalnya udah lewat jam 2:30. Soalnya aku cek di KAI Akses itu berangkatnya jam 14.20. Jadi gua tuh datangnya itu agak telat. Jadi datangnya ke sini jam 3 sore. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting aku akan kasih tahu aja nih ke stasiun kereta api jarak jauh ya, kalau Bro dan Sis ingin mau jalan-jalan ke Sukabumi. Jadi ini hanya melayani kereta jarak jauh tuh ke Sukabumi. Nah, ini dia. Ini adalah pintu keluarnya di sini ya, Bro dan Sis. Nah, ini ya, ada pintu ini. Oke, saatnya kita balik aja kita ya ke sini kita. Dan by the way, Bro dan Sis, di sini stasiunnya masih bangunan lama di sini. Oh iya, di sini juga bisa pintu keluarnya di sini, Bro dan Sis. Nah, ini. Oke, kita keluarnya nggak lewat pintu timur, kita lewat yang pintu yang biasanya untuk stasiun Kota Bogor. Dan kalau aku pernah dengar, ini rencananya yang JPO yang paling tinggi banget di stasiun Bogor itu rencananya mau direvitalisasi. Ya benar, ini adalah keberangkatan KA Pangrango.
Jadi kalau misalnya Brancis yang posisinya di luar stasiun Bogor, kamu itu masuknya itu di pintu sisi timur kalau misalnya mau naik kereta api Pangrango. Nah, walaupun memang cuacanya mendung, tapi ini udaranya sejuk banget ya. Soalnya tadi pagi itu masih hujan Brancis. Wah, ini kayaknya banyak banget ini. Oh iya. Ini udah banyak banget ini. Ini yang banyak juga ya yang pada turun. Ini soalnya udah hampir jam 3 sore. Belum lagi nanti kalau jam 5 sore maupun jam 7 malam. Itu pasti pada rame banget itu. Jadi kalau di stasiun Bogor ini dia terdapat ada 8 peron. Kalau kita keluar ke kiri, itu keluarnya ke Jalan Mayor Oking, ke Jembatan Merah. Dan di sini juga ada Indomaret Point. Nah, jadi di sini ada aturan pengambilan foto atau video. Nah, jadi gue menggunakan yang ini ya. Kalau pakai tongsis ini masih boleh Brancis. Soalnya gue juga menggunakan tongsis dan kamera kecil gini Brancis. Kayak kamera ini, kamera aksi. Jadi kalau handphone juga boleh. Ya karena kita sering pakai handphone sih. Nah, yang harus berizin kayak gini, tripod, mikrofon, lightning, drone juga harus izin. Ini peron 6, 7, dan 8. Ini lagi ada renovasi. Jadi musolanya tadi dialihkan yang ke sisi timur Brancis. Jadi untuk musolanya itu lagi direnovasi di sini Brancis. Oke, jadi kita mau keluar dari situ ya Brancis. Kita lihat di luar stasiunnya kayak apa. Biasanya itu kebanyakan menggunakan angkot atau naik bis kita koridor 5, yaitu rutenya stasiun Bogor sampai ke terminal Ciparigi. Wow, tanamannya keren banget ini. Oke, jadi kita mau tap out dulu ya Brancis. Jadi sekarang ini sudah jam 3:30. Oke, kita keluar dulu dari stasiun Bogor. Nah, jadi gue menggunakan aplikasi GoTransit Brancis. Ini sebenarnya praktis juga. Kalau ini sudah fix harganya. Oke. Jadi Brancis untuk tiketnya di aplikasi GoTransit itu sudah fix tadi aku bilang, dari stasiun Tebet hingga ke stasiun Bogor itu cuma goceng, yaitu Rp5.000. Nah, akhirnya kita sudah keluar dari stasiun besar Bogor.
Sekarang namanya Stasiun Besar Bogor aja, Bro dan Sis. Nah, jadi kalau misalnya Bro dan Sis mau naik bis kita, itu kalau yang koridor 2 itu keluarnya dari sisi timur yang ke alun-alun Kota Bogor, itu jalannya paling 100 meter ya, dari stasiun hingga ke halte Bapeda Kota Bogor. Jadi kita mau explore dulu ya di sini ya, Francis. Dan by the way, di sini kita tidak boleh menginjak rumput sembarangan. Ya, jadi kalau misalnya mau ke bis kita lewat sini aja, lebih dekat. Kalau ini agak mutar sedikit. Oke, gue kasih tahu ke halte bis kita yang koridor 5, Francis. Kalau koridor 2 kan gue udah pernah. Nah, kita mau lihat haltenya doang, bukan naik busnya. Jadi kalau di stasiun Bogor ini, di sini banyak tempat makanan. Dan udaranya nggak begitu panas banget. Tapi untuk lahan parkirnya memang sangat luas, Francis. Dan memang rata-rata pada kerja ke Jakarta pada parkir di sini, Francis, di stasiun Bogor. Karena itu bisa parkirin kendaraan macam sepeda motor atau mobil untuk naik transportasi umum macam kereta, bus, ya kayak KRL, MRT, Transjakarta, bis pita, LRT, pokoknya moda transportasi umum, Bro dan Sis. Wow, banyak banget ya mobil di sini. Dan by the way, kalau di sini juga ada shelter Gojek dan Grab. Jadi kita keluarnya lewat sini. Ayo ciloknya boleh motinya nih, ciloknya yang barbar. Senyaut cimat senyaut. Dan ini memang agak ujung haltenya. Kalau menurut gua sih ini angkot ya dia. Nah, kalau yang angkot biru ini bukan dari Kota Bogor, itu dari Kabupaten Bogor. Nah, ini yang angkot warna hijau. Sangat beda banget kalau di Jakarta. Walaupun memang masih ada ya angkot konvensional di Jakarta. Tapi kayaknya sudah saatnya juga sih untuk angkot Kota Bogor tuh gua sarankan sih diperbagus kayak di ini di Jakarta, macam kayak Mikrotrans. Ini dia. Jadi untuk naik bis kita di sini. Oke, aku tunjukkan ya untuk halte shelter ojol ya. Nah, di sini ya. Untuk Gojek, kalau Grab agak ujung, yang dekat Gapura Stasiun Bogor. Nah, ini yang Gojek. Ini shelter gokarnya. Jadi untuk gokarnya parkir di sini untuk shelternya.
Nah kalau ini yang GoRide, yang ojek ya Brancis. Nah kalau itu baru yang Grab. Kita coba sampai ke Gapura Bogornya ya Brancis, stasiun Bogor. Nah kalau di kiri ini juga ada kafe. Keren banget ini. Ya, ini pintu masuk dan keluar stasiun Bogor. Nah, ini dia untuk Grab Bike, tempat pick up point. Jadi di sini jauh lebih gampang Brancis. Gak perlu kamu tuh naik tangga lagi yang kayak dulu gue pernah itu naik tangga ke JPO-nya. Oke, jadi kayak gini untuk stasiun Bogor. Keren banget ini. Dan bagusnya dia dekat dengan kafe. Oke, Brancis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Sebelum gua tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe serta dengan tombol loncengnya. Oke, Brancis, mungkin itu ya untuk cara naik KRL sampai ke stasiun Bogor. Sambil kita melihat itu untuk tata cara naik kereta jarak jauh ke Sukabumi, Brancis. Soalnya yang untuk ke Sukabumi hanya ada tuh kereta api jarak jauh, nggak ada kereta lokal. Jadi untuk harganya sih kayaknya 80.000 ya untuk eksekutif. Kalau ekonomi itu, kalau aku ingat itu 30 tuh, 40 ya. Ntar coba cek di aplikasi KAI Akses, tiket.com, atau di Traveloka. Itu ada tuh di aplikasinya Brancis. Oke, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.